Ya, hari ini kita belajar membaca tabel. Ya. Jadi nanti di sana akan ada data dalam bentuk tabel dan kita mencari apa sih yang info yang ada dalam tabel tersebut. Ya. Sudah kelihatan anak-anak di layar kalian masing-masing? Sudah. Ya. Jaringannya lancar ya? Lancar dong, Bu. Lancar dong. Nah, kita membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Bu Mita minta Cela bacakan. Ya, Cela. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Kelihatan. Udah bacakan. Siapa, Bu? Oh, nggak ada suaranya, Cel. Sudah muncul belum di layar? Sudah. Udah. Nah, dibaca, baca data. Membaca data dalam bentuk tabel berarti Oke, ya. Ini suaranya kecil, Cela ya. Oke, dibantu Melvina. Melvina, coba bacakan Melvina. Suaranya kecil banget. Membaca data dalam bentuk tabel berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Menafsirkan data sedikit berbeda dengan membaca data. Saat menafsirkan data dalam bentuk tabel, kita harus menentukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Informasi yang diperoleh dapat berupa data paling banyak, paling sedikit, terendah, tertinggi, selisih, atau jumlah. Ya, terima kasih Cela dan Melvina. Nah, jadi kalau membaca data dalam bentuk tabel itu menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Jadi langsung kelihatan. Kayak misalnya ada tabel, terus di situ data ukuran sepatu anak-anak ya. Saya bisa tanya ukuran sepatu 35 itu ada berapa orang. Nah, biasanya di situ langsung kelihatan angkanya ya. Tetapi untuk yang menafsirkan data itu berbeda dengan membaca data. Kalau membaca data kan langsung informasinya terlihat di situ. Tapi kalau menafsirkan data itu kita cari ya, cari yang ada dalam data tersebut. Misalnya data berat badan yang paling banyak dimiliki siswa gitu. Jadi siswa itu paling banyak tinggi badannya berapa. Nah, itu kan kita harus nyari. Oh, paling banyak itu berarti paling tinggi. Nah, gitu ya. Maksudnya jumlah anaknya yang paling tinggi. Gitu. Baru nanti kalian cari. Begitu juga mungkin kita bisa mencari informasi yang paling sedikit, terendah, tertinggi, selisih atau jumlah. Kalau selisih itu berarti caranya diapakan anak-anak? kurang. Ya. Kalau jumlah berarti Tambah. tambah. Nah, kita lihat. Oke, lewat. Nah, ini bedanya ya, ini contohnya. Di sini ada data banyak hewan yang dipelihara Dimas. Ya, jenis hewannya ada kelinci, kucing, dan burung. Nah, kalau membaca data, kita lihat ya. Membaca data itu kita bisa lihat dari banyak kelinci. Nah, kelincinya ada
6 ekor. Lalu banyak kucing, ada 4 ekor. Banyak burung, ada 7 ekor. Nah, itu lebih mudah ya kalau membaca data ya. Langsung kelihatan. Tapi untuk yang menafsirkan data, contohnya gini. Hewan yang paling banyak dipelihara Dimas. Nah, yang paling banyak dipelihara Dimas. Berarti kita melihat dari jumlah hewan yang dipelihara Dimas. Ya, per jenisnya. Kalau Kurang 4. yang paling banyak ya, kalau banyaknya kelinci 6, kucing 4, burung 7, berarti yang paling banyak itu si burung ya, karena jumlahnya lebih banyak, yaitu 7 ekor. Sedangkan hewan yang paling sedikit yaitu kucing ya, karena hanya 4 ekor. Nah, lalu untuk yang selisih, ini selisih banyak kelinci dan kucing adalah ini kelinci sama kucing, kelincinya 6, kucingnya 4. Kalau selisih itu berarti yang besar kurang yang kecil ya. Gitu. Jadi tidak berurutan dengan kata-katanya, tapi kita lihat angka yang besar kurang yang kecil. Di sini 6 kurangnya 4 sama dengan 2. Lalu yang ditanya jumlah seluruh hewan peliharaan Dimas. Nah, jumlah seluruh. Nah, berarti semuanya ini kita jumlahkan. Ya, 6 tambah 4 tambah 7. Hasilnya 17 ekor. Ya, sampai sini bisa anak-anak? Bisa. Mudah ya? Udah. Nah, lalu ini. Tentukan data dengan ukuran tertentu. Ya. Perhatikan contoh berikut. Tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Ya. Yang mendapat nilai 6 ada berapa orang? 3. Yang mendapat nilai 7? 6. Nah, yang mendapat nilai 8? 4. Nah, yang dapat nilai 9? 2. 2. Nah. Oh, ini yang disimpulkan ya. Seperti yang disebutkan anak-anak tadi. Di sini ada juga pertanyaan selain yang kita tanyakan tadi ya di bagian ketiga ini. Sisa yang mendapat nilai lebih dari 7. Kalau nilai yang lebih dari 7 nilai berapa? 8. Iya. Nilai yang lebih dari 7 itu 8 dan 9. Nah, lalu di sini yang ditanya siswanya, siswa yang dapat nilai lebih dari 7, berapa orang? Berarti 4 ini kita tambah dengan 2. Nah, itu menafsirkan. Bisa? Bisa. Nah, sekarang kalau nilai siswa yang mendapat nilai kurang dari 9, kira-kira berapa? 8, 7, 6. Siswa yang mendapat nilai kurang dari 9. 6, 3. Nah, ini kalau langsung jawabannya berapa? Siswa. Banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari 9. 9. 9? 4. 4? Itu dikurangan, Bu. Oh, Kak. Ibu minta ketikin kalau lupa. Kok kapital. 3, Bu. Banyak 3 siswa yang mendapat nilai kurang dari 9 adalah, nah coba dicermati. Banyak siswa yang nilainya kurang dari 9. Ada berapa orang? Empat. Oh, ada yang ngetik di chat ya. Ada yang jawab 4. 13, Bu. 13. 5. 5. 5 dari mana?
Yang lainnya? Masih bingung? Kenapa? Kok bisik-bisik suaranya? 13, Bu. Oh, 13. Siapa yang jawab 13 tadi? Saya. Luas. Cela juga jawab di situ di chat ya. Bentar. Ceris. Ceris masuk kelas 4B, Ceris. Ya, Bu. Iya itu. Bentar, Ceris. Ini. Belum join di 4B. 39. Oke, yang lainnya cari dulu jawabannya. Udah? Nggak ada yang mau jawab lagi? Udah menyerah? Udah, Bu. Udah, Bu Mita Claire, coba jelaskan kenapa jawabanmu 13, Claire. Kan kurang dari 9 itu nilainya itu tinggal 6, 7, sama 8. Tuh, yang dapat nilai 6 itu 3. Yang dapat nilai 7, 6. Yang dapat nilai 8, 4. 3 ditambah 6 ditambah 4, 13, Bu. Oke, good job, Claire. Ya, benar ya, jawabannya 13. Ya, tadi Buas sudah jawab 13. Cela sudah jawab 13, berarti sudah paham. Nah, yuk coba perhatikan yang masih, mungkin tadi masih bingung. 13, ada yang jawab 5, ada yang jawab 4 ya. Di sini kan banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari 9. Nah, kurang dari 9, kalau dilihat dari datanya ini kan ada nilai 6, 7, 8 itu kan kurang dari 9 semua ya. Nah, jadi bukan hanya mungkin 8-nya aja, tapi 7 kan juga kurang 9. 6 itu kurang dari 9. Lalu yang ditanya di sini banyak siswanya. Berarti kita tambahkan 3 tambah 6, terus tambah 4. Jadinya jawabannya adalah 13. 13. Gitu. Sudah paham? Nah. Oke, coba lagi. Kalau selisih banyaknya siswa yang mendapat nilai 7 dan 9 berapa? Selisih banyaknya siswa yang mendapat nilai 7 dan 9. 4. 4. 4. Ada jawaban lain? Pak. Enggak, oh berarti sudah paham. Kalau selisih paham ya. Jadi kalau selisih yang mendapat nilai 9 dan 7 itu kan, kalau yang dapat nilai 7, 6. Yang dapat nilai 9, 2. Berarti 6 kurangi 2 ya, sama dengan 4. Oke, yang itu sudah paham. Kalau kalau yang misalnya KKM-nya 7 ya. KKM-nya 7. KKM itu batas kelulusan ya. KKM-nya 7. Yang lulus KKM berapa? Berapa banyak siswa yang lulus 8, 9. KKM? 6. Iya, 6. 6. Are you sure? 6. Yang KKM-nya juga dihitung nggak, Bu? Iya, KKM-nya berarti kan kalau kamu dapat nilai 7 kamu lulus gitu. 6. KKM-nya 7. 6. Yang mendapat banyak siswa yang mendapat nilai 12. Lebih di dari atas KKM. KKM, lebih dari KKM, atau yang lulus 6. 12, Bu. ada yang dapat 6, ada yang dapat 12. 12. Yang lainnya? Kalau KKM-nya 7, berarti yang dapat nilai 7 lulus nggak? Lulus. Lulus. Yang mendapat nilai 8? 12. Lulus. Yang dapat nilai 9?
Kalau mendapat nilai 6? Enggak. Enggak, karena di bawah 7. Nah, berarti berapa itu banyak siswa yang lulus 12. di atas KKM? 12. 12. Yang lainnya? 12, Bu. 12. Coba Bu Mita tanya Bara, kenapa jawabnya 12, Bara? Nah, kenapa jawaban Bara 12? Coba jelaskan ke teman-temannya. Kenapa 12 dari mana? Berapa? Tambahin. Yang mana yang ditambahin? 7, 8, sama 9. 7 tambah 8 tambah 9 gitu. 7 tambah 8 tambah 9, 12. Kalau 7 tambah 8 tambah 9, bukan 12 dong jawabannya. Yang ditambahkan apanya? Banyak siswa. Semuanya. Ya, banyak siswanya ya, bukan nilainya, tapi banyak siswanya yang di sini yang ditambahkan. Yang lulus KKM, yang nilainya di atas 7. Ya, berarti 6 tambah 4 tambah 2. Sama dengan 12. Ya, ada yang mau bertanya lagi nggak? Enggak. Ada yang masih bingung nggak? Ya, jadi jangan terkecoh hanya karena ininya ya, kata-katanya. Ini lebih dicermati lagi. Nah, coba lihat lagi. Nah, ini yang tadi ya. Iya, Bu. Oh, ini ada lagi ya. Ini menafsirkan data. Tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Datanya masih sama seperti tadi. Kita cari nilai terendah yang diperoleh siswa. Berarti nilai 6. yang paling kecil yang diperoleh siswa dari nilainya. Yang paling kecil 6 ya. Yang paling kecil terendah itu paling kecil. Nah, kalau nilai tertingginya yang diperoleh siswa 9. Nah, ini masih terkait nilai ya. Jadi nilai yang paling belum. Jadi nilai yang paling tinggi itu 9. Lalu yang ditanya nilai yang paling banyak diperoleh siswa. 7. Ya. Kenapa 7? Banyak siswanya. Siswanya paling banyak. 6. Iya, banyak siswanya di sini 6 ya. 6 itu tertinggi di sini. Ya, jadi paling banyak itu mendapatkan nilai 7. Kalau yang paling sedikit berarti 9. 9 ya. Karena dia cuma ada 2 orang yang dapat 9. Paling kecil nilainya 9. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Iya. Sudah paham? Sudah. Yakin? Ya. Ada yang masih bingung nggak? Nanti ngerjain tugas bingung. Oke, kalau sudah paham semua, nih ada tugasnya ya. Nah, silakan digambar dulu di bukunya, buku tugasnya. Digambar dulu tabelnya, lalu pertanyaannya, nah, nanti dijawab. Nanti kalau ada yang menggunakan caranya, kalian tulis caranya. Nah, bisa ditambah, silakan. Silakan ditulis. Bernard pakai namanya siapa gitu? Namanya Mama ya, Flora ya. Tanggal berapa? Bu, tabelnya digambar gak? Gambar.
garis. Lalu soalnya ditulis, baru jawaban. Tugas. Berna, tulis Berna di buku Berna. Bu, Ya, itu kok banyak siswa? mana? Jenis pekerjaan orang tua habis itu banyak siswa. Ya, maksudnya di sini ini data dari siswa kelas 4. Nah, jadi jenis pekerjaan orang tuanya, misalnya yang pegawai negeri itu yang di kelas gitu ya. Yang misalnya orang tuanya kerja sebagai pegawai negeri, ternyata 3 siswa gitu, 3 orang. Gitu. Bu, Ya, boleh nggak ngerjainnya di buku? iya di buku tulis. Kalau di buku cetak, Enggak dong, di buku tulis ya. Digambar dulu ya bisa. Soalnya cuma 5 kok, nggak banyak. Soalnya ditulis ya, Bu. Iya, soalnya ditulis, nanti jawaban gitu. Atau mau soalnya dulu, baru jawaban juga boleh. Harus teliti ya. Anak-anak udah ngumpulin itu lomba Kartini belum? Udah, Bu. Udah aku puisi sama Canva. belum. Good. Bu. Kalau Belum. Canva kan semua bisa kan? Ada yang belum? Hari ini terakhir ya? Belum. Bu. Diumuminnya tanggal 21, Bu. Iya. Nanti kita ada acara tanggal 1. Online tapi. Apa? Terus ada tugas nggak Bu pas tanggal 21? Apa? Ada nggak ya? Maunya ada nggak? Nanti dilihat apakah mau dikasih tugas atau tidak. Kenapa ini? Ini kenapa jadi lo?
Gloris sampai nomor berapa, Riz? Di mana, Gloris? Nomor 2, Bu. Oke. Ini jadi PR atau langsung dikerjain, Bu? Langsung dikerjain aja. Cuma 5. Sampai selesai. Ada yang masih bingung nggak? Tanya aja. Masih di sini. Enggak, Bu. Enggak. Oke.